Nah, oke, Ade. Nah, ini tadi kita sempat agak sedikit bahas di sini. Ini kan sebenarnya kamar mandi simple banget. Iya. Ya. Tapi tadi kita ngerasain ada energi yang cukup luar biasa. Salam Moras. Oke teman-teman, kali ini kita lagi ada di suatu tempat wilayah Jakarta Selatan tepatnya, bersama saya Pak D, ya biasa disebut juga Mas Yuda. Oke, di sini juga kita ditemenin juga sama teman-teman dari yang jaga tempat ini, juga ada kameramen kita Mas Mas siapa? Pram. Mas Pram. Nah, Pak D, kira-kira apa nih yang mau kita explore dari suatu tempat yang cukup menarik ini? Nanti kita akan ada sedikit wawancara juga sama penunggunya yang sini ya. Sejarahnya gimana rumah ini, juga kenapa ditinggalin nih rumah ini gitu. Ini menarik banget. Oke, apa yang kita mau explore nih Pak? Jadi ada sesuatu yang unik di sini. Ada sesuatu yang unik. Saya melihat sesuatu, walaupun ini di pinggir jalan sebetulnya. Oh, pinggir jalan sekali ini dan banget tempatnya. Di pinggir jalan dan ini cukup besar. Cuman ada beberapa tempat yang memang punya satu energi negatif ya. Nah di sini juga nanti kita akan adakan pembuktian bagaimana mitos daripada orang-orang yang sudah pernah dengar cerita di sini. Karena memang kebetulan ini rumah 2 lantai ya Pak ya? 2 lantai ya. Nah kebetulan lantai satunya itu ditempatin sama teman kita ini, siapa nama Mas? Mas Wahyu. Mas Wahyu, oke, nanti Mas Wahyu kita sedikit wawancara ya Mas ya. Nah lantai 2-nya ini justru malah free, kosong sekosong-kosongnya, cuma memang barang-barangnya antik banget, barang-barang zaman dulu banget. Nah kita coba akan explore ruangan per ruangan. Nah, ruangan gimana Pak? Kita akan tanya. Iya, oke ya. Sangat setuju karena beberapa tadi saya lihat juga ada beberapa yang memang unik di sini. Benar. Kayak tadi balkon yang di depan sana gitu kan. Unik. Terus ada ruangan satu kamar di sana tapi ada satu tempat nyempilnya gitu. Lucu sih. Kalau lihat dekorasinya memang ini rumah zaman dulu banget. Atau kita panggil dulu dari ini Mas Wahyunya. Boleh. Oke. Mas Wahyu bisa gabung di sini sebentar Mas Wahyu. Nah, oke. Ini dia Mas Wahyu. Malam dulu nih. Ya, malam kali Mas Wahyu dengan Indra Mas Wahyu. Nah, di sini Mas. Mas Wahyu di sini udah berapa lama tinggal? Di sini 1 tahun lebih. 1 tahun lebih? 3 tahun. 3 tahun? Di sini? Nah, di bawah? Di bawah. Di bawah, oke. Nah kira-kira ada kejadian aneh apa yang pernah Mas Wahyu alami? Secara sendiri ya, bukan cerita dari orang ya? Iya. Itu pernah saya sama abang-abang saya kesini, awalnya baru ditempatin. Itu abang saya langsung kena dan langsung kerasukan di tempat sini. Di bawah. Nah, terus setelah itu kita bakar-bakar barang dulu di sini, terus video tidak sengaja dengan tidak sengaja ketika selesai video dibuka ada yang ketawa hahaha gitu kan. Lewat gitu. Lewat, iya. Tapi videonya sayangnya nggak ada ya. Nah, sayangnya nggak ada, tapi suaranya kedengaran jelas dan mungkin bukan cuma Mas Wahyu aja yang dengar gitu ya. Semua banyak. Oke. Terus mungkin dari cerita teman-teman Mas Wahyu yang di sini kan tinggal nggak sendiri ya Mas? Di sini ada banyak orang, abang saya juga ini yang lebih lama di sini tinggalnya. Oke. Terus kalau cerita-cerita dari sebelum-sebelumnya gimana Mas? Kalau untuk yang dulu-dulu itu lebih tahu itu orang kampung sini. Biasanya ngobrol sama abang saya. Oke, nanti kita panggil juga nih abang ini biar kita bisa explore juga. Nah,
Kalau misalnya Mas Wahyu sendiri, ini kan kalau pulang berarti kita suka nongkrong gitu di depan, masuk ke sini. Di bawah sendiri nggak ada apa ya? Kalau untuk orang yang baru awal masuk pasti ngerasa, Oh, pasti oke. ngerasa. Karena kita di sini udah keseringan mungkin kenal dia kan, sama auranya orang ini yang tempat ini pasti tahu. Oke. Jadi Kalau dari, nah, terus gimana? kalau orang yang baru datang itu dia dari depan gerbang saja dia langsung merasakan Udah tahu ya, udah tahu. ada. Awalnya pasti beda. Dari Pade ada pertanyaan Pade? Ya, udah lah. Udah. Saya rasa cukup lah ini. Kalau cukup nanti kita mau tanya satu lagi nih Iya. Oke. Kebetulan rumah ini pemiliknya itu menteri zamannya Bapak Soekarno dulu. Oh, oke. Iya. Nah, itu Jadi, mungkin kalau misalnya Mas Wahyu Mungkin Mas tahu sejarahnya, boleh diceritain gimana Mas? untuk masalah sejarahnya, ya, Nah, Nah, itu lagi itu. ayo Mas, kita sini Mas, kita ngobrol bareng Mas. Di sini Mas, sebentar. Rame-rame. Masuk channel saya nih nanti. Dengan siapa Mas? dengan Mas Idam. Mas Idam, oke. Mas Idam, gimana Mas Idam? Kalau tadi katanya ada sejarahnya sedikit aja tentang rumah ini. Kalau saya sih nggak kurang tahu, Pak. Hmm. Kalau menurut cerita dari warga di sini, rumahnya di sini sering mereka jumpai, sering nongkrong di bawah, di samping-samping situ, Iya. sering. Oh, Setahu saya sih. ngelihat sesuatu penampakan gitu. Jadi sering waktu menempat pertama di sini, saya kan belanja ditanyain semua orang di sini tinggalnya di mana, aku bilang di depan rumah. Iya. Nah, baru diceritain, nggak takut ya? Ngapain? Kan tadi warga semua di sini kan bilang rumah itu kan sering dijumpai orang. Jadi saya bilang selama ditanya, bilang udah pernah jumpa, bilang belum pernah. Oh. Selama saya sendiri, awal dari sendiri, sampai aku ajak saudara-saudara gue Iya. tinggal, nggak pernah jumpa. Jadi Mas Idam sendiri malah belum pernah ngalamin sesuatu Iya. ketemu langsung gitu nggak ada ya? Nah, Atau cuma ada melihat? saya ini yang pernah ngerasain. Oh. Waktu pertama kali datang. Tapi kalau cerita dari masyarakat setempat, apa sih yang pernah dia lihat di sini Mas? Kalau semacam Gudarowo atau yang gede itu nggak tahu lah namanya. Nanti Oh, oke. Mungkin yang tadi diceritain yang ketawa-ketawa itu kali ya, mungkin gitu ya. ada penampakan katanya ada orang yang wajahnya setengah. Setengah. Oke. Cuma segitu doang. Iya. Tapi Mas Idam sendiri belum pernah Belum pernah. ngalamin, apalagi kayak ngerasa dicolek misalnya, Ya, belum pernah ya, belum pernah ya. Suara juga enggak kan? Belum pernah. Biarpun saya naik sendiri di sini pun nggak belum pernah melihat atau ngerasain. Iya. Nggak diganggu lah gitu. Iya. Berarti udah kenal banget, udah akrab. hawanya udah hafal banget. Iya. Oke, kalau gitu. Tadi ada yang mau ditanya lagi? Ada. Mau dieksplor? Oke, kalau gitu kita coba sedikit safari ini nih, Betul. jalan-jalan di Saya sekitar akan sedikit menjelaskan nanti. Nanti mungkin Mas Idam sama Mas Wahyu bisa jelasin ini ruangan apa sebetulnya. Nanti Oh, kita coba berdua. Oke. Kita akan coba. Oh, mau kita berdua dulu. Ah. Oke, kita berdua dulu. Nanti kita akan ada sedikit tanya-tanya lagi satu lagi. Oke. Terima kasih Mas Wahyu, Mas Mas Idam. Idam, Mas Wahyu, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kita ada. Saya mau izin untuk keliling-keliling. Bisa lihat-lihat ya. Silakan. Oke guys, kita coba explore tempat ini. Kita dari depan ya. Oke. Kita mulai dari ruangan paling Dari depan. ruangan paling depan, dari sini kita ada balkon. Balkonnya ini langsung menghadap ke jalan. Nah, oke guys. Nah, ini balkon. Ini balkon untuk tempat orang santai untuk melihat ke jalanan. Dan ini kondisi rumah memang Kondisi rumahnya memang udah ya, rusak parah ya. rusak parah. Ini barang-barang juga masih. Nanti saya akan tunjukkan ada satu energi yang negatif. Tempatnya di mana? Itu sendiri. Oke. Nah, ini masih sambungan dari balkon depan. Oke. Jadi ini guys. Nih, di tempat Pak D berdiri ini banyak sekali barang-barang antik Barang-barang antik yang ditinggalkan. dari mulai kursi, kredenza sampai mungkin rangka-rangka tempat tidur. Ya, Nah, jadi di sini cukup banyak sekali barang meja-meja Ya. antik ya, meja Ya. sangat tua sekali. Bahkan ini juga tempat tidur sangat tua. Kondisinya juga sudah rusak. ini plafonnya udah jebol semua. Nah, Nah, di sini- auranya apa Pak? Nah, di sini yang saya terangkan. Jadi ini auranya memang di antara tempat yang kita sudah telusuri tadi, ini yang paling kuat.
Oke, tempatnya di sini yang paling betul, kuat. paling kuat energi negatifnya. Jadi kalau orang bilang mungkin di sini lah rumahnya katanya begitu ya. Cuman ya seperti ini kelihatannya gitu Iya, loh. iya, iya. Ya makanya. Oke, kita jalan lagi. Oke. Kita explore tempat lainnya. Kita ini baru ke satu ruangan. Nah, mungkin kita ke kamar ujung dulu ya, Pak ya. Betul. Oke. Kamar guys. Ini. Nah, ini juga ada Ada sedikit ruangan. sesuatu yang unik juga di sini. Ini ada satu ruangan Iya. ya. Satu ruangan. Ini ada kamar dan di sini Ada lorong. Lorong yang fungsinya kita nggak tahu. Kita nggak tahu ini fungsinya untuk apa. Ini untuk apa? Nah, lorong. Nah, Nah, terus kita bisa masuk ke sini. Masuk Ada sini. satu ruangan. Energinya cukup kuat. ya kuat banget, kuat banget. Energinya sudah cukup kuat. Jadi Kuat. barang-barang yang sudah tidak Nah. terpakai. Kira-kira nih Pak De, ini di sini tempatnya panas, panas. Jadi saya nggak tahu apa namanya ada apa di sini gitu. Cuma yang pasti suasana dan nuansanya Pengap. kurang Jadi, kurang memang kurang nyaman. kurang Nah, nyaman, betul. gimana Pak De? Ini kira-kira di sini nih hanya tempat singgah Ya, betul. atau apa nih Pak De? Jadi ini semacam kayak lalu lintas ya. Ini kan semacam kayak lalu lintas. Cuman dia sering juga menetap di sini. Iya. Dia sering menetap di sini. Yang sebetulnya nanti di mana dia sering menetap, kita ada tempat. Nah. Ada satu tempat yang mana dia sering menetap. Tadi kita sudah explore. Yap. Kita lari ke sana. Oke, kita ke ruangan ke sebelah sana lagi. Nah, ya, ini ruang tengahnya. Ini belum Ya, dimasukin. ini ruang tengahnya, ini lantai 2. Dan kita nih tadi belum explore ini, Pak De. Bahkan Betul. dari awal kita belum. Nah ini ada satu ruangan. Ini ada Ini menarik, ini menarik. ada satu ruangan yang memang juga betul sudah. Ini tadinya ruangan saya pikir nggak boleh dibuka, tapi ternyata tadi sama teman-teman kita yang jaga di sini akhirnya dibuka. Nah, ini kondisinya. Gimana Pak De? Sama. Jadi secara global memang rumah ini di lantai 2 ini memang punya satu energi yang kurang bagus untuk ditinggali. Itu saja. Jadi energi kurang nyaman Ya. dengan aura manusia. Pasti Ya. akan ada satu kontradiktif. Gitu. Oke, kita coba lagi explore, tapi yang jelas di sini Ya, masih aman. oke. Ada satu belakang lagi. Nah, di belakang. Ini di sini ada satu kamar, tapi kamar ini katanya nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka. Saya nggak tahu alasannya apa. Nah, bisa juga. Oh, bisa. Lewat belakang. Oh, lewat belakang. Oh, lewat lintasannya tadi. Oh, Nah, ini menarik ya. Karena yang ini nggak bisa dibuka. Oh. Oh, oke. Sebentar. Jadi kita ke belakang dulu sini. Oh, oke. Ini masih ada satu lagi. Ini satu lagi. Jadi untuk diketahui ini lantai 2 ya, ini tangga. Nah, ini tangga. Ke rumah utama. Kita naik di atas, yang jelas ini tanpa ada penerangan. Yes. Dan kita akan coba masuk. Oke. Nah, ini masuk ke ruangan ini. Ini kamar mungkin bisa disebut kamar utama. Ya. Karena di sini ada ruangan kamarnya, di sini kayak semacam ruang wardrobe-nya, di sini ada toiletnya. Nah, di sini juga ada semacam ini wardrobe-nya. Di sini ruang wardrobe-nya, ruang ganti. Ini kamar mandi utama. Kamar mandi kamar utama ya. Oke. Dan semuanya masih lengkap, masih ada water heater-nya, masih lengkap. Nah, apa nih Pak De? Yang menarik dari ruangan ini apa? Ini menarik ini. Ini sangat menarik ruangan ini. Jadi betul-betul ini di satu kamar mandi ini ada Iya. satu energi yang betul-betul sangat kuat ini. Iya, betul. Nah, saya baru masuk ini tadi, saya belum sempat masuk ke sini. Iya. Ini energi. Saya tadi juga belum explore ke sini karena saya pikir tadinya ini cuma sebatas ruang wardrobe aja. Tapi ternyata di sini masih ada kamar mandi kamar utama. Cukup kuat. Oke. Jadi praktis memang Iya, iya. global keseluruhan ruangan ini Iya. memang cukup lumayan. Hampir semua ruangan ya Pak De punya energi. Ini ada telapak tangan siapa ya? Tangan anak siapa ini? Anaknya. Dulu kecil. Anak kecil dulu, jangan dulu Oke. ya. Nah ini juga gambarnya menarik nih. Gini. Nah, Ini ini juga. ini
ini sebetulnya sih. Oh. Iya. Semacam Mungkin kayak semacam gudang atau buat kayak semacam apa ya ini ya? Karena ini kayak ada tempat. Iya. Stage-nya kayak gini. jadi kayak semacam ruang Yang pasti ini ruangan adalah bagian dari kamar utama. ruangan penyimpanan pakaian ini. Iya. Kalau ini ada gantungan. Oh iya, ini gantungan nih. Ini gantungan baju. Oke. Kelihatannya memang ini di zamannya, di eranya. Iya, Ini sudah mewah sekali. Ini zaman sekarang mas sekali nih. Iya. Itu saya nengok foto aslinya itu aja. Rumah ini punya lampu, semua punya lampu. Oh. Karena ini udah membedakan orang yang paling mewah rumahnya itu. Iya, pastinya nih. Nah, Ini ini yang paling guys. unik di sini. Ini guys, kita sekarang masuk ke satu ruangan di mana ruangan ini adalah settingannya dapur. Dapur. Nah, di sini juga mungkin ada kamar pembantu. Mungkin ini kamar pembantu. Ini toilet pembantu. Nah, ini kamar yang bisa tembus ke sana ya. Ya, jadi Nah. ruang itu bukain aja. Ya, ini berarti yang tembus ke sana apa deh? Oh, iya. Kamar ini. Nanti kita explore ke dalamnya ya. Nah, ini ruang jemur, toren, mesin cuci. Nah, tadi Pak De, ini explore ini Pak De. Iya, tadi Nah. udah sempat. Ini ada satu tempat unik juga gitu loh. Jadi ini hanya lorong yang hanya kurang tahu fungsinya hanya untuk apa ini. Hmm. Lorong ini. Dia sampai di situ dia mati ya, hanya ditutup Iya, dengan besi. iya. Kalau menurut saya yang paling unik adalah ini. Kalau menurut saya ini kayaknya ini Pak De. Void ini tembus ke bawah, dia bisa ngelihat ke bawah. Iya. Cuman tempat ini jadinya sempat jadi unik karena ya useless sih sebetulnya ya, nggak kepake Kalau juga. yang paling unik ini. Nah, Ada satu tangga darurat. tangga darurat. Ini tembus ke garasi bawah. Awas Pak De, barangkali karat si tangganya. Ya, ini kan ada. Jadi dia turun ke bawah dan itu hanya mati sampai di situ. aja. Iya. Dia mati sampai di situ. Maaf, Cuman ini Banyak kamar mandi. takutnya karat di situ. karatan dan ambrol. Yang paling bawah Iya. karat. Nah, hati-hati Pak De. Hmm? Itu nanti jumpanya ke dapur. Iya. Dapur lantai 1 ya. Lantai dasar. Oke, nah ini yang tadi kita maksud, yang tadi kamar yang kita anggap nggak bisa dibuka ternyata bisa dibuka, cuma memang melalui. Waduh, mantap semua. Hati-hati. Coba penerangannya. Oh, dia hanya kayak kamar ini. Jadi ini kayak semacam Gudang apa? Kamar kamar mandi. Kamar ini. Pakai lagi. Yang tadi ini. Nah, Ya. Nih, Mas. Jadi ini hanya kamar tadi memang itu kita nggak bisa masuk dan ini juga sudah kayaknya berpuluh-puluh tahun bro, ini udah puluhan tahun nih. Hati-hati, paku. Ini udah mewah sekali zaman Iya, sekarang. ini juga setting bed jadul ini. Tuh, pada zamannya ini sudah pakai DVD dan MP4. Artinya ini rumah memang udah punya barang-barang elektronik yang cukup canggih pada saat itu. Cuma kita bisa tahunya kenapa zaman dulu karena TV-nya masih model zaman dulu. Iya, TV konde ini. Tapi ini teknologi DVD sama MP4-nya ini model tahun-tahun 90-an. Nah, ini yang tadi pintu yang kita sebut nggak bisa dibuka, tapi ternyata ada tembusnya lewat belakang. Nah, mungkin ini mungkin ini settingannya justru ini yang kamar pembantu kali ya? Enggak. Enggak. Kalau kamar pembantu di bawah. Oh, di bawah. Ini. Ya. Oke. Nah, oke, tadi. Nah, ini tadi kita sempat agak sedikit bahas di sini. Ini kan sebetulnya kamar mandi simple banget. Iya. Ya. Tapi tadi kita ngerasain ada energi yang cukup luar biasa. Oh, iya. Ini juga kamar mandi nih. Ini kamar mandi juga, cuman udah macet pintunya kali. Enggak, buka tadi. Kok enggak masuk? Nah, ini Sama. sama kamar mandi juga. Oke. Ini seperti hotel nih. Iya. Ya, jadi hotel.
Ini tinggal 2 orang doang kabur. Banyak sepatu-sepatu. Nah, Pak De. Oke, guys. Jadi kita tadi udah sedikit kasih gambaran tentang rumah ini. Dari mulai kamar ini, yang sebelah sana, balkon, semua udah kita kasih lihat. Nah, apa kesimpulan dari Pak D sendiri terkait rumah ini? Betul. Jadi semakin lama rumah itu tidak ditempati, tentunya energi negatifnya juga akan semakin besar. Setuju. Karena yang namanya makhluk gaib itu kan dia berkomunitas dan dia akan mencoba menjadi otoriter pada tempat. Ya. Tapi praktis ketika mereka ada kehidupan lain, karena memang berdampingan antara manusia dan gaib itu, ada kehidupan yang lain dengan yang di bawahnya, ya otomatis juga mereka akan bertindak soft. Kalau bertindak soft artinya tidak ekstrim mengganggu sedemikian rupa, karena memang mereka sudah terlalu lama juga untuk hidup berdampingan. Tapi yang jelas ketika kita mencoba merusak otoriter mereka, mereka pasti akan berontak. Intinya di atas ini selama mereka tidak terganggu tidak masalah. Tapi ketika kita mencoba di sini mengadakan suatu aktivitas yang luar biasa, yang kira-kira mengganggu kegiatan mereka atau mengganggu ketenangan mereka, mereka pasti akan berontak. Oke. Nah, mungkin ada nggak kiat-kiat atau pesan-pesan Pak D untuk teman-teman kita nih yang tinggal di bawah nih, ya kan, supaya bisa tetap tenang, bisa tetap nyaman, berdampingan sangat dekat banget sama mereka ini. Betul. Pada dasarnya mereka sudah berdampingan cukup lama karena udah bertahun-tahun. Iya, betul. Bertahun-tahun dan masing-masing juga sudah menyadari bahwa tempatmu, tempatku. Gitu. Artinya kakak-kakak yang ada, teman-teman yang ada di bawah pun juga tidak mencoba mengusik keberadaan mereka. Ya. Demikian juga yang di atas juga tidak mencoba mengusik keberadaan teman-teman kita di bawah. Sinkron sebetulnya nggak ada masalah. Cuman energi yang di sini yang ditampilkan di tempat ini di lantai 2 memang energinya negatif. Ya, negatif banget. Betul, negatif banget. Nah, kalau dari rasanya Pak D sendiri setelah kita safari keliling-keliling nih Pak D, bisa disebutin nggak sih Pak D, kira-kira apa sih yang bisa dirasain? Apa sih kayak macamnya kayak teman-teman kita katanya pernah dengar yang ketawa, ada yang melihat yang tinggi besar, ada yang mukanya badannya separuh gitu ya. Betul. Jadi pada dasarnya begini, yang namanya makhluk gaib itu kan bisa berubah wujud apa saja. Betul. Itu rumus. Dia sudah bisa berubah wujud apa saja, seperti yang kita khawatirkan, seperti yang kita inginkan, yang kita bayangkan. Jadi ketika mau berubah apapun, ketika orang melihat itu menjadi tinggi besar, menjadi wanita cantik, ya memang seperti itu mereka caranya mengganggu gitu loh. Kalau kita takut dengan ular, ya munculnya ular. Mungkin takut dengan tikus, ya munculnya tikus. Makanya saya geli bener sama tikus. Itu tikus beneran. Saya geli bener sama tikus. Nah, oke. Selanjutnya apa lagi nih Pak D yang mau kita explore setelah kita tadi pasang satu kamera di sana? Ya, nanti kita akan coba karena di situ tadi ada satu energi yang paling kuat. Ya. Sebetulnya ada 2 sih. Di sini sama di ruangan ini. Betul. Ya. Ruangan ini tadi. Yang tadi kita nggak bisa masuk katanya, tapi akhirnya kita masuk dari belakang. Ya. Sebetulnya di sini energi yang paling kuat yang kita harapkan nanti kita ada menemukan nanti tim editor kita yang mencoba mereview. Nanti tugas Mas Pram itu. Oke. Kita. Nah, disitulah nanti mudah-mudahan yang kita inginkan dapat di situ. Oke. Nah, mungkin tadi kan kita selama perjalanan ini kita juga ada yang ngedampingin nih Mas Ferdi. Mungkin Mas Ferdi bisa ngerasain sesuatu, Mas. Apa, Mas? Sini, Mas. Nah, apa nih Mas Ferdi? Tadi selama kita perjalanan keliling-keliling ini apa yang Mas Ferdi rasain? Kalau saya ya Mas ya, ngerasainnya memang sangat panas ya Pak. Awalnya itu memang beda banget. Betul. Saya tadi di bawah juga lama nggak ngerasain apa-apa. Ketika pas di atas, memang ada ruangan-ruangan yang memang pas masuk udah nggak enak hawanya gitu. Betul. Dari tadi makanya saya coba iniin kok kayak mual gitu. Itu makanya nggak tahu deh saya apa itu. Karena Mas Ferdi belum sebetulnya six sense-nya Mas Ferdi itu ada.
Cuman masih ya tadi balik lagi kayak dulu ya kita pernah. Sebetulnya dia juga sudah belajar sebetulnya. Sudah belajar Cuma untuk nggak itu. mau ditajemin lagi. Saya menajemin. Nah, Makanya tadi saya langsung spontan ini nih gue tanya. Jadi betul. Jadi efek yang ditampilkan mereka dengan kita kontradiktifnya pasti mual. Iya. Itu saja. Iya. Artinya mereka mencoba mengganggu kita, mencoba untuk mendekat dengan kita dan auto protect pada body kita Iya. dia akan mengeluarkan. Oh, impactnya itu ya pada ya dari semua kejadian ini ya kalau misalnya ada satu yang mau apa namanya masuk atau mau apa gitu itu pasti akan ada Betul. mual. Gitu. Oke, nah kalau menurut Mas Ferdi sendiri nih Ya. pengalaman kita malam ini nih seperti apa nih Mas? Ya menurut saya benar-benar ini pengalaman memang yang mungkin baru berapa kali ya Pak Desa Iya. ngalamin seperti ini gitu. Karena memang ya sebelum-sebelumnya juga yang nggak mengeksplor seperti ini enggak Iya, gitu kan. iya. Cuma memang paling hanya tidak sengaja gitu, hanya tidak sengaja. Tapi kalau ini berarti kita coba mengeksplor tempat ini gitu Yes. kan. Makanya ya saya jujur dari tadi makanya waduh keringetan terus dari tadi makanya mual terus saya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Ferdi, terima kasih banyak juga Pak Pade, juga Mas Pram, juga teman-teman yang tadi kita udah sempat wawancara sedikit terkait pengalaman juga histori dari rumah ini. Nanti akan kita coba explore lagi kalau misalnya memang ada sesuatu yang update yang terbaru. Untuk konten kali ini cukup sampai di sini dan tetap semangat dan salam waras. Nah, ini kita masih ada 3 konten lagi. Dan ngobrol. Itu mau kita ambil? Ambil ya ini ya. Ini dulu. Kita bikin konten di mana di bawah? Iya mas. Di bawah aja ya. Kita lasihan di bawah aja. Ya. Ini apa? Mau di situ. Ini udah banyak banget yang diambil, yang masuk-masuk dulu. Bisa pakai berapa? Saya mau di mana? Sini. Bisa. Ini. Apa? Iya di rumah ini jagain dulu. Halo Bos. Sini. Ya, kenapa datang? Oh. Saya jagain dulu bang nanti. Iya. Jagain kalau kamu kesini dulu. Coba matiin lampu sampai. Bisa. Jadi langsung ini tekan orang setrum. Oke, gitu. Dia belakang itu. Terus nanti buat konten pakai punya siapa? Saya. Ya. Sudah tinggal dulu. Ya. Kalau di mobil nggak pernah nggak sibuk. Kalau kayak mobil, malam kalau ada kelihatan mau dijual, nggak ada jual. Oke.
Nah, Pak De, kira-kira apa nih yang mau kita explore dari satu tempat yang cukup menarik ini? Nanti kita akan ada sedikit wawancara juga sama penunjuknya yang sini ya. Sejarahnya di mana rumah ini, juga kenapa tinggal di rumah ini menarik Pak. Oke, apa yang kita mau explore? Jadi ada sesuatu yang sesuatu yang Di jalan, pinggir jalan sekali ini dan banget nama. besar, kan ada beberapa tempat yang ada energi negatif ya. Di sini juga kita akan di kos daripada orang-orang yang sudah kenal dengan kita di sini. Karena memang kebetulan di rumah 2 lantai ya. Kebetulan lantai 1 itu Mas Wahyu, oke nanti Mas Wahyu kita sedikit wawancara ya. Nah, lantai 2-nya ini justru malah free, kosong sekosong-kosongnya, cuma memang barang-barangnya antik banget, barang-barang zaman dulu banget. Nah, kita akan explore ruangan apa? Kayak tadi balkon yang di depan sana gitu kan. Terus ada ruangan satu kamar di sana tapi ada satu tempat mobilnya gitu. Lucu sih. Kalau lihat dekorasinya memang ini rumah zaman dulu. Kalau kita panggil dulu dari ini Mas Wahyu ya. Boleh. Oke. Mas Wahyu bisa gabung di sini sebentar Mas Wahyu. Ini dia. Malam dulu nih. Ya, kenalin Mas Wahyu. Mas Wahyu. Mas Wahyu di sini udah berapa lama tinggal? Di sini 1 tahun. 1 tahun lebih. 3 tahun. 3 tahun di sini. Di bawah. Ini di bawah. Di bawah. Oke. Nah, kira-kira ada kejadian aneh apa yang pernah Mas Wahyu alami secara sendiri ya, bukan cerita dari orang ya? Ya, itu pernah saya sama abang-abang saya kesini awalnya baru ditempatin. Itu abang saya langsung kena dan langsung kerasukan di bawah. Nah, setelah itu kita bakar-bakar barang menuju sini terus video tidak sengaja ketika selesai video juga ada yang Lewat video, tapi videonya sayangnya nggak ada ya. sayangnya nggak ada tapi suaranya kedengaran Jelas dan mungkin bukan cuma Mas Wahyu aja yang dengar ya. Terus mungkin dari cerita teman-teman Mas Wahyu ya, di sini kan tinggal nggak sendiri ya Mas? di sini ada banyak orang Oke. Terus kalau kita dari sebelum-sebelumnya oke, nanti kita panggil juga nih kapan ya, biar kita bisa explore juga. Nah, kalau misalnya Mas Wahyu sendiri, ini kan di bawah sendiri nggak ada yang lain. Kalau dari udah tahu ya. Dari mana ada pertanyaan mana? Cukup nanti kita mau tanya satu lagi di sebelah. Oke. kebetulan rumah ini pemiliknya itu menteri zamannya Bapak Soekarno. Nah itu mungkin kalau misalnya Mas Wahyu Mas boleh kita yang gimana Mas? Kalau kita sejarahnya Nah, itu lagi. Ayo Mas, kita sini Mas, kita ngobrol bareng Mas. Di sini sebentar, sebentar. Masuk channel saya. Ini aja apa Mas? Idam, Mas Idam, oke. Mas Idam, gimana Mas Idam? Kalau tadi katanya ada apa namanya sejarah sedikit aja tentang rumah ini. Iya, ngelihat sesuatu penampakan gitu. Jadi dari waktu penampakan ini saya kan belajar semua orang ini dari mana. Iya. Kita
sendiri sampai aku ajar segala Iya. nggak pernah suka. Jadi Mas Idam sendiri malah belum pernah ngalamin sesuatu yang ketemu langsung gitu nggak ada ya? Atau Cuma ada ini yang pernah rasain. Oh, Pertama kali datang. tapi kalau cerita dari masyarakat setempat apa sih yang pernah dilihat? Oh, oke. Mungkin yang tadi diceritain tentang itu kali ya. Tapi Mas Idam sendiri belum pernah ngalamin apalagi kayak rasa kayak misalnya nggak pernah. Soal Belum pernah. Biarpun saya sendiri di sini pun nggak pernah. Jadi aku ngerasain. Iya, iya, iya. Seperti kamu lah. Iya, berarti udah lama. Kamu udah apa banget? Iya. Oke, kalau gitu. Paling ada yang mau ditanya lagi dalam video. Oke, kalau gitu kita coba safari jalan-jalan di nanti mungkin Mas Idam sama Mas Wahyu bisa jelasin ini ruangan apa sebetulnya. Nanti oke. Oh, mau kita berdua dulu. Oke, kita berdua dulu. Nanti kita akan ada sedikit tanya-tanya lagi setelah ini. Oke? terima kasih Mas Wahyu, Mas Ya, Mas Wahyu, terima kasih banyak. Nanti kita ada Saya mau izin untuk kita lihat dulu ya. Oke guys, kita coba explore kembali. Oke, jauh dari ruangan dari depan, dari sini kita ada mungkin kita ada kamar duduk dulu ya. Oke. Come on guys, sini. Nah, ini juga ada ruangan. Boleh juga di sini. Ini ada satu ruangan. Satu ruangan. Ini ada kamar. Dan di sini ada lorong. Ini ada lorong. Ya, ini ruang tengahnya. Ya, ini ruang tengahnya di lantai 2 dan kita ini tadi belum exploring itu. Bahkan dari awal kita belum.
sini ada satu kamar, tapi kamar ini katanya nggak boleh dibuka. Saya nggak tahu alasannya apa. Bisa. Oh, lewat belakang. Oh, lewat belakang. Oh, nah, ini menarik. Ini nggak bisa dibuka. Oh, oke. Jadi kita ke belakang dulu. Oh, nanti masih ada satu lagi. Bisa lagi. Kalau kita ada dua ya, ini lantai. Nah, ini lantai. Iya, aslinya nih. Nah, ini yang paling unik di sini. Ini guys, kita sekarang masuk ke satu ruangan di mana ruangan ini adalah settingannya dapur. Settingannya Dapur. banyak. Nah, di sini juga mungkin ada kamar pembantu. Mungkin ini kamar pembantu. Ini toilet pembantu. Nah, ini kamar yang bisa tembus ke sana ya? Ya, ini Nah. nanti bukannya. Ya, ini berarti yang tembus ke sana apa nih? Oh iya. Kamar ini. Kita boleh. Nanti kita explore ke dalamnya ya. Nah, ini ruang jemur, toren, mesin cuci. Nah, tadi Pak Dek, ini explore ini Pak Dek. Ya, ada. Ini ada satu tempat unik juga, gitu loh. Ini ada lorong yang ada Lorong di sini ada apa? ini kolam. Kosong. Mati ya. Itu juga. Oh, menurut saya ini kayaknya ini Pak Dek. Apa void itu bawah jadi unik karena ya useless sih sebetulnya ya. Nggak kepake banget paling penting. Nah, ada satu tangga darurat. Tangga darurat tembus ke garasi bawah. Awas Pak Dek, barangkali Oh, itu ada yang ada. Jadi dia turun ke bawah dan itu ada lampu kan tadi. ya. Kamar mandi. Takutnya karat Karatan dan lampu. Yang paling bawah. Iya. Kanan. Nah, jadi Pak Dek. Itu nanti tumpahnya ke dapur. Ya, dapur lantai 1 ya. Dia malah takut sama tikus. Geli. Oke. Nah, ini yang tadi kita maksud, yang tadi kamar yang kita anggap nggak bisa dibuka ternyata bisa dibuka, cuma memang melalui. Aduh, kotor. Hati-hati.
Coba penerangan. Oh, dia kayak kamar itu. Jadi ini kayak Kamar. Kamar. Kamar tapi nggak dipakai lagi. Nah. Pada zamannya ini sudah pakai TV dan MP4. Tapi ini rumah memang sudah barang-barang elektronik yang canggih pada saat itu. Cuma kita mengetahuinya kenapa zaman dulu iya, jadi konten ini. Tapi ini teknologi TV dan MP4 ini Oke, Pade. Nah, ini tadi kita sempat agak sedikit bang. Nah, ini sama kamar mandi juga. Oke, Ini seperti hotel nih. Iya. Ya, jadi hotel. oke. Tinggal 2 orang doang dapur nih. Banyak sepatu-sepatu. Nah, Pade. Oke, guys. Jadi kita tadi udah sedikit kasih gambaran tentang rumah ini. Dari mulai kamar ini, yang sebelah sana, balkon, semua udah kita kasih lihat. Nah, apa kesimpulan dari Anda sendiri terkait rumah? Jadi sama itu orang dan tempat. Tentunya dari akan namanya pembentukan komunitas nanti juga otoritas pada depan. Tapi praktis ketika mereka sudah jadi sifat lain, karena memang berlebihan atau misalnya ada di sifatnya yang di bawahnya yang otomatis juga mereka akan bertindak soft. Otomatisnya tidak ekstrim, tidak ekstrim mengganggu sedemikian rupa ya, karena memang mereka sudah terlalu lama itu ya. Tapi yang jelas ketika kita mencoba merusak otoriter mereka ya, kita pasti akan berontak. Ya, intinya di atas ini selama mereka tidak terganggu ya masalah. Tapi ketika mereka kita mencoba di sini mengadakan suatu aktivitas yang luar biasa yang kira-kira mengganggu kegiatan mereka atau mengganggu ketenangan mereka itu kita pasti akan Oke. Nah, mungkin ada nggak kiat-kiat atau pesan-pesan Pak D untuk teman-teman kita nih yang tinggal di bawah nih, ya kan, supaya bisa tetap tenang, bisa tetap nyaman, berdampingan sangat dekat banget sama mereka ini. betul. Pada dasarnya mereka sudah berdampingan satu lama karena sudah bertahun-tahun Iya, betul. Bertahun-tahun dan masing-masing juga sudah menyadari bahwa tempatku. Iya. Gitu. Artinya kakak-kakak yang ada, teman-teman yang ada di bawah pun juga tidak mencoba mengusir keberadaan mereka. Ya. Demikian juga yang di atas juga tidak mencoba mengusir keberadaan teman-teman kita di bawah. Itu sebetulnya tidak ada masalah. Cuma energi yang di sini yang ditampilkan di tempat ini di lantai itu memang energi aneh. Ya, negatif banget. Negatif banget. Nah, kalau dari rasanya Pak D sendiri setelah kita safari keliling-keliling bisa disebut teman-teman kita ada yang besar, ada yang separuh gitu ya. Jadi pada dasarnya yang namanya makhluk baru itu kan bisa Betul. itu
sini sama di ini ruangan ini. Ruangan ini. Betul, ya. Ruangan ini tadi. Yang tadi kita nggak bisa masuk katanya, tapi akhirnya kita masuk di belakang. Ya. Dan di sini ada ruangan. Editor kita yang mencoba. Nanti tugas Mas Pram itu. Nah, disitulah nanti mudah-mudahan yang kita inginkan dapat di sini. Oke. Nah, mungkin tadi kan kita selama perjalanan ini kita juga mungkin Mas tadi bisa ngerasain sesuatu, Mas. Apa, Mas? Sini, Mas. Nah, apa nih Mas tadi? Tadi selama kita perjalanan keliling-keliling ini apa yang Mas tadi rasain? Kalau saya ngerasain di dalam sangat panas, hawanya itu memang beda banget. Saya di bawah juga lama, nggak ngerasain apa-apa. Panas, ya. Memang ada ruangan-ruangan yang memang pas masuk udah Nggak enak kalau enak nggak ya. itu. Dari tadi makanya saya juga ini kok kayak mual. Nah, Itu makanya nggak tahu deh saya apa itu. karena Mas Ferdi belum apa sebetulnya six sense Mas Ferdi itu ada, cuman masih ya tadi balik lagi kayak dulu ya kita sebenarnya nggak mau sudah belajar sebetulnya sudah belajar cuman nggak mau ditajemin lagi makanya tadi saya langsung semangat ingin Itu betul. Jadi efek yang ditampilkan mereka dengan kita kontraproduktifnya ya itu saja. Artinya mereka mencoba mengundang kita, mencoba untuk mendekat dengan kita dan auto contact pada budi kita yang akan mengeluarkan. oh impactnya itu ya dari sebuah kejadian ini ya kalau misalnya ada satu yang mau apa namanya masuk atau mau apa itu pasti ada menurut Mas Ferdi sendiri pengalaman kita malam ini seperti apa nih Mas? Ya menurut saya benar-benar ini pengalaman memang yang mungkin baru beberapa kali ya Pak Iya. mengalami seperti ini. Karena memang ya sebelum-sebelumnya juga ada keluar seperti ini. Nah, Iya. Cuma memang paling hanya tidak sengaja gitu, hanya tidak sengaja. Tapi kalau ini nanti kita coba mengeksplor tempat itu juga. Makanya ya saya jujur dari tadi makanya mau terus dari tadi makanya mau terus saya. Terima kasih banyak Mas Ferdi, terima kasih banyak juga Pak De, juga Mas Pram, juga teman-teman yang tadi kita udah sempat wawancara sedikit terkait pengalaman juga histori dari rumah ini. Nanti akan kita coba eksplor lagi kalau misalnya memang ada sesuatu yang update yang terbaru. Untuk konten kali ini cukup sampai di sini dan tetap semangat dan salam panas. Kita masih ada tiga kontak. Itu mau kita ambil? Ambil ya.